Sini lagi senang-senangnya lihat tanaman cabenya berbuah lebat. Tapi tunggu dulu, it's. Ada tanaman cabenya yang seperti ini. Munculnya bercak-bercak kecil berwarna coklat kehitaman. Gejala parah. Halo, saya Mas Sumbing, tinggal di lereng Gunung Sumbing. Hey juragan tani, kembali di channel Mas Sumbing. Siapa di sini yang lagi senang-senangnya lihat tanaman cabenya berbuah lebat? Tapi tunggu dulu, it's. Ada tanaman cabenya yang seperti ini. Ini guys. Ini hati-hati sekali. Ini kalau seperti ini nanti bisa bikin pusing 7 keliling ya guys ya. Penyakit ini namanya adalah patek antraknosa. Patek ini adalah salah satu momok terbesar bagi petani cabai. Kalau dibiarkan, bisa-bisa panen kita gagal total loh. Tapi tenang, pada video kali ini Mas Sumbing akan bahas tuntas tentang penyakit patek pada cabai ini. Oke, jangan kemana-mana juragan. Jadi apa sih sebenarnya penyakit patek ini? Patek antraknosa ini disebabkan oleh jamur Colletotrichum capsici. Jamur ini sangat suka sekali dengan kondisi kebun yang lembab dan curah hujan tinggi. Makanya sering banget muncul di musim hujan. Terus gimana cara kita tahu kalau tanaman cabai kita kena patek? Gampang juragan, perhatikan saja buah cabai juragan. Gejala awal, munculnya bercak-bercak kecil berwarna coklat kehitaman di permukaan buah. Awalnya kecil seperti titik. Gejala lanjutan, bercak-bercak itu makin membesar dan cekung ke dalam. Di tengahnya nanti akan ada bintik-bintik orange atau merah muda. Itulah spora jamur yang siap menyebar. Gejala parah, buah cabai akan membusuk seluruhnya, mengering dan akhirnya rontok. Oke juragan, sekarang kita akan cari tahu penyebab dan gejalanya. Karena penyakit ini itu tidak muncul begitu saja. Pasti ada penyebab kenapa penyakit ini bisa menyerang tanaman kita. Oke, kita cari tahu penyebabnya. Satu, kelembapan tinggi dan hujan. Ini adalah faktor utama. Kelembapan tinggi bisa membawa spora jamur dari satu tanaman ke tanaman lain. Yang kedua, suhu optimal. Jamur penyebab patek paling senang hidup di suhu sekitar 24–32 derajat Celcius. 3. Sanitasi sawah buruk. Buah atau ranting yang sudah busuk dan dibiarkan di kebun jadi sumber infeksi utama. 4. Jarak tanaman yang terlalu rapat. Tanaman yang terlalu berdekatan membuat sirkulasi udara buruk. Hasilnya kelembapan di sekitar tanaman jadi tinggi. Dan yang kelima, tidak melakukan rotasi tanaman. Menanam cabai terus-menerus di lahan yang sama bisa membuat jamur patek terakumulasi di dalam tanah. Oke, nah juragan, ini dia bagian yang paling penting. Bagaimana cara kita melawan si patek ini? Ingat ya juragan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kita mulai dengan cara pencegahan terlebih dahulu. Oke, siap? Let's go! Yang pertama, pilih bibit yang unggul. Mulai dari awal dengan memilih bibit cabai yang tahan terhadap penyakit. Yang kedua, sanitasi kebun. Rajin-rajinlah
Bersihkan kebun dari gulma dan buang segera buah cabai yang terinfeksi jauh dari kebun. Jangan sampai buah busuk bersentuhan dengan tanah. Yang ketiga, jarak tanaman harus ideal. Tanaman cabai dengan jarak yang cukup sekitar 50-60 cm ini penting agar udara bisa bersirkulasi dengan baik. 4. Kurangi kelembapan. Usahakan tidak menyiram tanaman di sore hari, lakukan di pagi hari agar air cepat menguap. Yang kelima, pemangkasan daun. Pangkas daun-daun yang sudah tua di bagian bawah tanaman. Tujuannya sama, agar sirkulasi udara lancar dan kelembapan berkurang. Yang keenam, hentikan nutrisi. Hentikanlah semua nutrisi yang mengandung N atau nitrogen yang tinggi. Yang ketujuh, spray fungisida. Ketika tanaman sudah mulai berbunga, wajib rutin spray fungisida agar tanaman memiliki ketahanan khusus, minimal dengan fungisida bahan aktif mancozeb seperti yang biasa saya pakai, yaitu Prima fungisida. Dan 8, perhatikan saluran irigasi. Buat saluran irigasi tanah yang baik. Tujuannya biar air tidak menggenang sehingga mengurangi tingkat kelembapan. Yang terakhir nomor 9, buat tanaman barir. Buat tanaman barir di sekitar tanaman. Tujuannya agar mencegah penyebaran penyakit dari tanaman lainnya. Nah, kalau tanaman cabai kita juragan udah terlanjur terkena patek ini, kita harus melakukan langkah cepat agar bisa teratasi. Oke, langsung saja kan. 1. Buang buah terinfeksi. Langkah pertama yang paling krusial adalah petik semua buah cabai yang sudah menunjukkan gejala patek. Masukkan ke kantong plastik lalu buang atau bakar jauh dari kebun. Yang kedua, semprot fungisida. Nah, juragan tani, untuk pengobatan kita bisa menggunakan fungisida. Ada 2 jenis yang bisa juragan pilih. Yang pertama, fungisida kontak. Bekerja dengan melapisi permukaan tanaman, contohnya fungisida berbahan aktif mancozeb. Nah, yang biasa Mas Subi pakai adalah fungisida Prima fungisida ini. Yang kedua, fungisida sistemik. Bekerja dari dalam jaringan tanaman, contohnya berbahan aktif azoxystrobin atau difenoconazole. Mas Sumbing biasanya pakai Trobintop ini. Nah, juragan tani, kalau Mas Sumbing biasanya gunakan Prima fungisida untuk pencegahan. Sedangkan untuk pengobatan, Mas Sumbing pakainya adalah produk Trobintop ini. 3. Cara aplikasi. Cara pakai Prima fungisida, takaran 1-2 sendok makan untuk 1 tangki 16 liter. Lakukan penyemprotan pada pagi hari. Karena pencegahan cukup spray seminggu sekali. Yang penting spray rutin ya juragan, tidak tergantung dengan obatnya, yang penting kita spray secara rutin. Cara pakai Trobintop, takarannya adalah 0,25 ml sampai dengan 0,5 ml per liternya. Spray juga pada pagi hari ya, karena pemulihan bisa spray 3 kali dalam seminggu, tergantung tingkat keparahan. Ini yang perlu diperhatikan ya juragan, hentikan penggunaan penyubur saat penyemprotan pengobatan, karena nih kebanyakan penyubur mengandung nutrisi N yang tinggi. Jadi banyaknya nutrisi N tinggi ini akan meningkatkan tingkat kelembapan di tanaman, jadi nanti akan kurang efisien. Itu dia juragan. Tapi setelah itu ini Mas Sumbing juga punya beberapa tips ampuh agar cara pencegahan kita maupun pengobatan kita lebih ampuh untuk mengatasi patek ini. Apa saja? Ini dia. Oke, yang pertama adalah cek ramalan cuaca. Kalau mau semprot fungisida, pastikan tidak ada hujan dalam beberapa jam ke depan. Kalau perkiraan akan hujan, bisa tambahkan perekat. Seperti perekat MT ini, takarannya cukup 1 tutup botol untuk 1 tangki kapasitas 16 liter. Yang kedua, rotasikan fungisida.
Jangan pakai satu jenis fungisida terus-menerus karena jamur bisa jadi kebal atau mengalami resistensi. Ganti-ganti jenis fungisida dengan bahan aktif yang berbeda. Yang terakhir, yang ketiga adalah tetap optimis. Jangan menyerah. Penyakit ini memang menyebalkan, tapi dengan penanganan yang tepat dan konsisten, panen cabai bisa kita terselamatkan juragan. Jadi kunci utama adalah menghadapi patek ini adalah gerak cepat, sanitasi kebun yang baik, dan penggunaan fungisida yang tepat. Ya, oke juragan, demikian video kita kali ini. Kalau dari juragan yang punya pengalaman seru ataupun berkesan cara mengatasi patek ini, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung video dari Mas Sumbing. Sampai kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao!